Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PDJ kelas A. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk UTS Literasi Digital. Perkenalkan, nama saya Salsa Amelia. Perkenalkan, nama saya Safia Legiana. Dan perkenalkan, saya Ahmad Fatkul Iksan. Di sini kami akan membahas materi tentang Freunde, Kollegen, und ich. Was lernen wir? Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah über Hobby sprechen. Jadi bagaimana cara kita menyebutkan hobi kita. Lalu ada sich verwenden Wochentage benennen. Jadi itu tentang penyebutan hari-hari. Lalu ada über Arbeit, Beruf, und Arbeitszeiten sprechen. Itu cara menyebutkan pekerjaan kita apa, lalu jam kita bekerja itu dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu yang terakhir ada über Jahreszeiten sprechen ein Profil in Internet erstellen. Ini cara kita mengisi biodata yang ada di internet. Jadi biasanya kita masuk ke sebuah situs yang mengharuskan kita buat mengisi biodata kita. Oke, mulai dari yang pertama ada Hobby sprechen. Jadi Hobby sprechen untuk menyebutkan hobi itu biasanya kan ada orang yang tanya hobi kita dalam bahasa Jerman, contohnya seperti Tanzen Ziger. Itu artinya apa kamu suka tanzen, menari? Kita bisa jawab, kalau nggak suka kita bisa bilang nein nicht so gern. Kalau suka kita bisa bilang ya sehr gern. Nah kalau mau tanya balik kita tinggal bilang undu gitu. Lalu untuk menyebutkan hobi kita bisa bilang meine Hobby is kochen. Kochen itu memasak. Atau kalau hobi kita lebih dari satu kita bisa bilang meine Hobbys sind kochen, singen, tanzen, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu ada Verben und Personal Pronomen. Jadi yang pertama ada ich. Ich spiele, ich lese. Yang kedua ada du spielst, dan du liest. Yang ketiga ada RCS, menggunakan spiel dan list. Yang keempat ada wir, bisa spielen dan lesen. Kalau ihr pakai spiel sama les. Lalu ada si, yang s-nya kecil, itu kita pakai spielen dan lesen. Lalu ada si lagi yang s-nya besar, itu kita pakai spielen sama lesen. Nah, ini ada beberapa artikel di sini. Jadi setiap hobi itu punya artikel masing-masing. Jadi contohnya maskulin itu der, feminim itu die, neutrum atau netral itu das, lalu ada pluralnya itu die. Contohnya maskulin itu ada der Fußball, feminim itu ada die Stadt, neutrum itu ada das Hobby, kalau plural itu ada die Bücher. Lalu ada ein Termin machen, percakapan, cara membuat janji. Di sini ada percakapan. Gehen wir in Schwimmbad? Ya, gern. Wann? Am Sonntag? Nee. Das geht leider nicht. Am Samstag? Ya, super. Lalu ada hari-hari di sini. Hari-hari itu dalam bahasa Jerman itu namanya die Wochentage. Montag, Monday, Dienstag, Tuesday, Mittwoch itu Wednesday, Donnerstag, Thursday, Freitag, Friday, Samstag, Saturday, Sonntag, Sunday. Lalu ada die Platz. Die Platz itu tempat-tempat. Jadi contohnya ada in theater, in Schwimmbad, in cafe, in museum, in restaurant, in Fußballstadion. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi di situ ada contoh paragraf. Saya akan membaca terlebih dahulu. Di situ ada mein Beruf, ich bin Studentin, ich bin von Montag bis Donnerstag an der Uni, ich lerne am Freitag und am Sonntag, am Samstag habe ich frei. Ich studiere Architektur in Köln. Hier gibt es 670 Architekturstudenten zu viel. Jadi itu artinya saya adalah mahasiswa
mulai dari hari Senin sampai hari Kamis di universitas atau di kampus saya belajar di hari Jumat dan di hari Minggu. Lalu di hari Sabtu saya libur. Saya belajar arsitektur di Kohl. Di sana ada 670 arsitektur mahasiswa arsitektur. Shufil itu artinya sangat banyak. Lalu, what is unsere Beruf? Atau apa sih unsur-unsur dari Beruf pekerjaan? Jadi Beruf itu contohnya ada studentin atau mahasiswa. Terus ada Arbeitsplatz. Arbeitsplatz itu tempat untuk bekerja. Jadi mahasiswa tuh tempatnya itu ada di universitas. Lalu ada Arbeitszeit atau waktu kerjanya. Nah di sini ditulis kalau misalkan waktu kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Lalu ada Freizeit atau hari liburnya, yaitu am Samstag. Kemudian ada was sind Sie von Beruf atau apa pekerjaan Anda. Di sini tertulis bagaimana cara untuk menanyakan pekerjaan kepada seseorang. Meskipun di negara Jerman sendiri untuk menanyakan Beruf itu agak sedikit privacy gitu kan. Jadi banyak pertanyaan yang nggak bisa kita langsung tanyain gitu di negara asalnya. Jadi kalau misalkan kita ingin menanyakan pekerjaan seseorang tuh kita bisa pakai yang pertama ada was is Sie von Beruf. Jadi apa pekerjaan Anda? Tapi ini untuk perempuan karena is si dia perempuan. Lalu ada wo arbeitet Sie, itu sama masih artinya. Terus ada wann arbeitet Sie, ada wann hat Sie frei. Wann hat Sie frei itu kapan Anda libur. Wann arbeitet Sie itu artinya kapan Anda bekerja. Lalu di situ ada singular sama plural. Jadi kayak der Arzt jadi die Ärzte, ada der Tag jadi die Tage, ada das Buch jadi die Bücher. Ada der Kilometer jadi di kilometer, ada die Stunde jadi die Stunden, ada der Mensch jadi die Menschen, ada der Patient jadi di Patienten, ada das Auto jadi di Autos. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kerja saya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi conjugation. Nah, conjugation sendiri di bahasa Jerman itu disesuaikan dengan personal pronomensnya. Nah, personal pronouns di bahasa Jerman itu dibagi menjadi berapa, yaitu nomor 1, ih. Ih sendiri memiliki arti yaitu saya atau aku. Dan dilanjutkan dengan du. Du itu memiliki arti kamu. Nah, ada lagi selanjutnya ada R, Z, S, yaitu R itu dia laki-laki, Z dia perempuan, dan S itu dia penunjukan terhadap kata benda mati. Nah, Z di sini dituliskan dengan huruf S kecil. Lanjut ke wir. Wir memiliki arti kita atau kami. Ir itu kalian. Z di sini juga tulisannya sama seperti Z dia perempuan, yaitu SIE dengan S kecil, yaitu artinya mereka. Lalu Z. Nah, untuk Z kali ini menggunakan huruf S besar, yaitu dengan arti Anda. Nah, kita lanjut dalam penggunaan sein. Nah, sein di sini disesuaikan dengan sein. Di sini disesuaikan dengan personal pronounsnya tadi. Nah, sein pada subjek itu sebutannya itu adalah bin. Nah, du itu
RCS itu Z-nya is, where sign-nya menjadi sin, SIND, ir sign-nya menjadi side, SEID, z menjadi SIND, dan z SIND juga. Untuk setiap kata kerja itu disesuaikan dengan subjek masing-masing. Nah, dalam penggunaan kata kerja tersebut akan mengalami perubahan dalam akhiran kata atau bisa disebut dengan endung. Oke, untuk ih itu memiliki endung e, di mana di sini kita memiliki contoh haben. Nah, haben itu adalah salah satu contoh kata kerja beraturan atau kata kerja yang tetap. Nah, yang pertama haben itu kalau dikonjugasi menjadi ih, itu akan berubah menjadi habe. Lalu du. Nah, du sendiri memiliki endung st, sehingga haben tadi akan mengalami konjugasi dari du, yaitu has. Lalu ada RZS. Nah, di sini mereka mengalami konjugasi dengan akhiran kata T. Jadi yang tadinya haben diubah menjadi hat. Nah, kita lanjut lagi ke wir. Wir di sini memiliki konjugasi atau endung en. Nah, jadi yang tadinya haben tetap menjadi haben. Kita lanjut ke ir. Nah, ir di sini memiliki akhiran kata T, sehingga haben tadi diubah menjadi hab. Terus untuk z, ini z yang artinya mereka. Nah, z artinya mereka itu memiliki endung yaitu en, sehingga haben tetap menjadi haben. Nah, untuk z yang terakhir ini juga artinya Anda, namun menggunakan s yang besar seperti z tadi. Z yang atas yaitu mereka, Z di sini juga mengalami konjugasi endung yaitu en, sehingga Z di sini berubah menjadi dari haben berubah menjadi haben juga. Oke, baik. Itu adalah pematerian mengenai konjugasi. Selanjutnya kita memasuki materi Yara Zaiten. Apa sih Yara Zaiten itu? Yara Zaiten adalah musim yang ada di negara. Nah, kita sekarang membahas mengenai musim yang ada di negara Jerman. Pertama ada musim Frühling. Nah, Frühling itu adalah musim semi, di mana di Jerman itu Frühling terjadi di beberapa bulan, yaitu di bulan Maret, April, dan Mei. Selanjutnya ada musim Sommer. Musim Sommer ini adalah musim panas, di mana terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus. Setelah musim Sommer, ada lagi musim Herbst. Musim Herbst itu artinya musim gugur. Nah, musim gugur di Jerman itu ada di bulan September, Oktober, hingga November. Dan musim terakhir di Jerman, yaitu ada musim winter atau musim salju. Nah, musim salju sendiri di Jerman itu terjadi di bulan Desember, Januari, dan Februari. Itulah materi mengenai musim-musim yang ada di Jerman. Selanjutnya kita memasuki materi and profile in internet as talent, atau yang bisa kita dalam bahasa Indonesia itu bagaimana cara pembuatan akun internet. Pertama kita akan memasuki biodata profil kita. Nah, biasanya tuh di awal sendiri ada yang namanya Vorname. Vorname itu artinya nama depan kita. Selanjutnya ada Nachname. Nachname itu adalah kata belakang atau nama belakang kita. Atau biasanya itu kalau di Jerman itu menggunakan marga atau nama keluarga kita. Terus ada juga weiblich dan männlich. Nah, weiblich sama männlich ini adalah gender. Untuk weiblich sendiri bisa dikatakan perempuan dan männlich itu laki-laki. Selanjutnya di kolom Geburtsdatum. Nah, Geburtsdatum ini adalah tanggal lahir kita. Selanjutnya ada email, ya bisa kita tahu email adalah email. Terus ada telepon nomor atau nomor telepon. Terus selanjutnya adalah Wohnort atau tempat tinggal kita. Selanjutnya ada Schule. Schule itu kayak sekolah kita.
Terus Arbeit by, atau kan kita mahasiswa nih. Nah, jadi Arbeit by di sendiri seperti sudah tadi diisi dengan nama instansi kita. Misalnya kalau kita mahasiswa ya kita tulis kita berkuliah di mana. Kalau misalnya kita adalah siswa atau pelajar biasa, kita tulis instansi sekolah kita di mana, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di kolom interaction. Nah, interaction sendiri itu adalah seperti hobi, kegiatan yang menarik yang pernah kita lakukan atau ya gitu. Selanjutnya ada Lieblingsmusik. Nah, Lieblingsmusik itu adalah genre musik yang kita sukai, seperti pop, rock, jazz, dan lain-lain. Dan terakhir ada kolom Lieblings film atau genre film favorit kita, seperti horror, action, thriller, atau romance. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana cara kita mengisi biodata dalam pembuatan profil internet. Nah, itu tadi pemaparan dari kita mengenai salah satu pelajaran bahasa Jerman dengan tema Freunde, Kollegen, und ich. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.